Om Swastiastu. Nama saya Komo Malenio Bramasta, kelas 6E, program studi D3 Akuntansi dengan NIM 1815613080. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji dan dosen pembimbing karena telah meluangkan waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng. Lanjut bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Untuk sumber daya manusia, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk keterampilan dan karakter serta kecakapan seseorang untuk memasuki dunia kerja. Politeknik Negeri Bali, yang sering dikenal Poltek Bali, merupakan pendidikan tinggi bidang vokasi yang mengedepankan praktek daripada teori. Perguruan tinggi merupakan salah satu institusi pendidikan yang memiliki peran yang sangat besar dalam upaya pengembangan sumber daya manusia. Saat ini sudah banyak didirikan lembaga-lembaga pendidikan mencetak lulusan yang terbaik yang memiliki keahlian dan profesional sehingga dapat bersaing di dunia kerja. Praktik kerja lapangan merupakan suatu kegiatan secara langsung ke industri yang merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa. Yuk, lanjut. Tujuan praktik kerja lapangan yaitu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Politeknik Negeri Bali serta belajar memecahkan masalah-masalah yang benar-benar terjadi di lapangan. Lanjut, kegunaan praktik kerja lapangan. Bagi mahasiswa dapat menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam dunia kerja agar dapat dipergunakan sebagai bahan perbandingan antara teori dengan praktik di lapangan. Kemudian, bagi Politeknik Negeri Bali, sebagai salah satu sarana untuk menunjukkan keberadaan atau eksistensi Politeknik Negeri Bali dalam hal menghasilkan calon tenaga kerja yang profesional. Dan yang ketiga, bagi Inspektorat Kabupaten Buleleng, perusahaan atau instansi dapat mengetahui keahlian dan profesionalisme dari para calon tenaga kerja, khususnya lulusan Politeknik Negeri Bali. Dan lanjut, bab 2, gambaran tempat praktek kerja lapangan. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perusahaan atau instansi atau sejarah Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng. Untuk menunjang kelancaran dari segi pembangunan khususnya di bidang pengawasan yang sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka dibentuklah suatu lembaga yang membantu tugas di dalam menjalankan pemerintah yang disebut dengan Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Buleleng. Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Buleleng adalah merupakan unsur pelaksanaan tugas tertentu pemerintah daerah. Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Buleleng dalam perjalanannya telah beberapa kali mengalami suatu perubahan. Hal ini terungkap dalam sejarah perkembangannya sebagai berikut. Awalnya, Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Buleleng bernama Inspektorat Wilayah Kabupaten yang lazim disingkat ITWILKAB. Daerah yang pembentukannya dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 1979 tentang susunan organisasi dan tata kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Kota Madya. Karena perangkat pusat yang ada di daerah, maka pada waktu itu pegawainya pun merupakan orang pusat yang diperbantukan di daerah. Lanjut. Berikut adalah struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng. Bisa dilihat di sini. Lanjut ke bidang usaha. Inspektorat merupakan unsur pengawasan pemerintah daerah yang dipimpin oleh inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Sekda. Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah dan tugas pembantuan perangkat daerah.
Kemudian tugas dari Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng, tugasnya Inspektorat Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintah desa. Dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng yaitu fungsinya yang pertama perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati. Yang kedua, perencanaan program pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah di daerah, pemerintah desa atau kelurahan serta pemerintah kabupaten meliputi bidang pemerintah, sosial politik, perekonomian, kesejahteraan, aparatur, pendapatan daerah, kekayaan daerah, dan perusahaan daerah. Dan berikut lanjut ke bab 3, uraian kegiatan PKL. Kegiatan praktek kerja lapangan dilaksanakan 3 bulan pada pemerintah daerah Inspektorat Kabupaten Buleleng, yaitu dimulai dari tanggal 1 Februari sampai dengan 30 April tahun 2021. Terdapat beberapa bidang yang dipelajari selama praktek kerja lapangan, yaitu di bidang administrasi, perencanaan, dan keuangan. Praktek kerja lapangan dilakukan pada pagi hari selama 9 jam kerja dari jam 7.30 sampai dengan 15.45 sore, serta 2 hari libur yaitu Sabtu dan Minggu. Adapun kegiatan yang kami lakukan selama melaksanakan PKL pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng yaitu sebagai berikut. Bidang administrasi. Bagian administrasi merupakan tugas untuk melakukan tata kelola administrasi pada perusahaan tersebut, yaitu tugas kami membuat dokumen dan merekap data desa yang sudah diaudit pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2001 dan membantu pegawai dalam memasukkan data edupak melalui website PPUPD. Yang kedua, bagian perencanaan. Bagian perencanaan memiliki tugas menyusun rencana kegiatan atau kerja di bidang instansi. Yang pertama, kami diajarkan membuat dan menginput data rencana atau program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng. Yang kedua, menginput data dan membuat indikator kinerja kunci penyelenggaraan unsur pemerintah. Dan yang terakhir, bagian keuangan melakukan penginputan buku kas secara manual ke dalam sistem. Berikut bab 4, penutup. Praktik kerja lapangan di Inspektorat Daerah dapat disimpulkan bahwa praktik kerja lapangan sangat bermanfaat. Di antaranya, penulis dapat pembelajaran mengenai tugas-tugas yang harus dilaksanakan sepenuhnya, yang tidak dapat di bangku kuliah. Maka secara tidak langsung, penulis dapat pembelajaran mengenai bagaimana seharusnya penulis melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, sehingga dengan adanya berbagai jenis kegiatan pembangunan di lingkungan pemerintah daerah memerlukan adanya suatu pengawasan agar tidak terjadinya pemborosan, penyalahgunaan, dan penyelewengan yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah. Kemudian yang kedua, pihak instansi memberikan bimbingan dan arahan dalam setiap proses kegiatan penulis lakukan, serta memberikan tambahan ilmu berupa penjelasan. Kemudian, saran. Berdasarkan pengalaman saya menjalani praktek kerja lapangan, adapun saran yang dapat kami sampaikan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng diharapkan lebih banyak memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam melakukan praktek pada setiap bagian yang ada pada bagian akuntansi, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa. Kemudian yang kedua, bagi Politeknik Negeri Bali diharapkan untuk selalu menjalin hubungan baik dengan instansi demi kelancaran mahasiswa untuk melakukan PKL. Baik, sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Berikut saksikan video kegiatan kami selama PKL. Untuk semua.